Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami bertiga, saya Suryani sebagai pengamat dan teman Saya Indah Rusiati akan berperan sebagai coach. Dan saya Hana Yunita Pertiwi akan berperan sebagai Koji. Bu Indah. Sebelum Bu Indah melakukan percakapan kucing bersama Bu Hana, saya selaku pengamat akan menyampaikan beberapa pertanyaan pra-observasi. Itu yang pertama, rubrik penilaian percakapan kucing yang nantinya Bu Indah lakukan, bagaimana ya Bu? Untuk percakapan kucing nanti, rubrik yang saya gunakan yaitu mendengarkan aktif, pertanyaan berbobot, dan memperdayakan kucing. Ya. Kemudian Bu, untuk kompetensi inti kucing sendiri yang ingin Ibu kembangkan apa saja? Untuk kompetensi kucing yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif. Dari ke semua kompetensi tadi yang sudah Bu Indah sampaikan, kompetensi mana yang ingin lebih spesifik Bu Indah kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu kompetensi pertanyaan berbobot, di mana nanti dengan pertanyaan berbobot coach dapat menggali potensi dari kucingnya. Pertanyaan berbobot ya Bu Indah. Untuk dikatakan proses kucing nanti dikatakan berhasil, indikator apa Bu yang Bu Indah terapkan? Indikator keberhasilannya yaitu di mana kucing dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, terima kasih Bu Indah. Sekarang Bu Indah bisa ke kegiatan selanjutnya, yaitu melakukan percakapan kucing bersama Bu Hana. Ya. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu Ena. Wah, tumben nih Bu Ena datang. Begini Bu Indah, saya ada sedikit masalah. Mau cerita-cerita sedikit sama Bu Indah. Bu Indah ada waktu? Ya, bisa, saya ada waktu. Monggo Bu Ena diceritakan apa masalahnya. Begini Bu Indah. Bu Indah tahu kan kita punya siswa baru yang kelas 1 kemarin pindahan itu, namanya Kansa. Dia itu punya kebutuhan khusus. Bu Indah kan tahu sendiri saya guru PJOK. Saya bingung Bu Indah bagaimana mengajarkan PJOK kepada Kansa yang notabene punya kebutuhan khusus seperti itu. Iya ya Bu Ena ya. Kansa memang anak berkebutuhan khusus. Nah, apa tujuan Bu Ena dalam pembicaraan kali ini nanti? Tujuan saya, sebelumnya saya sedikit cerita lagi ya Bu Indah ya. Tiap kali olahraga itu kan Kansa kelihatan bersedih karena tidak bisa ikut olahraga sama teman-temannya. Saya pengennya itu Kansa bisa ikut olahraga meskipun tidak maksimal seperti teman-temannya, minimal dia bisa mengikuti, bisa ikut bersenang-senang di luar bersama teman-temannya, menggerakkan anggota tubuhnya walaupun tidak maksimal seperti anak-anak lain yang normal. Ya. Berarti Bu Ena ingin agar Kansa dapat mengikuti pembelajaran seperti teman-temannya yang lain ya, seperti itu ya Bu Ena ya. Iya Bu Indah. Selama ini dalam belajar PJOK-nya Kansa bagaimana Bu Ena? Ya, selama ini kalau pas praktek ya memang Kansa di dalam kelas Bu Indah. Jadi saya sama anak-anak yang lain olahraga di luar, Kansa menunggu di dalam kelas. Paling nanti pada saat pelajaran teori, biasanya setelah istirahat kan kita semua pelajaran di kelas. Itu baru Kansa bisa mengikuti pelajaran PJOK-nya. Tapi untuk prakteknya sementara ini belum bisa. Oh, berarti selama ini yang Kansa ikuti adalah pelajaran yang teori, yang praktek belum bisa mengikuti. Ya. Kalau menurut Bu Ena, skalanya Kansa dalam pelajaran PJOK
dari 1 sampai 10 di skala mana? Kalau untuk sementara ini baru 5 ya Bu Indah ya, karena memang dia belum pernah sama sekali melakukan praktek atau keterampilan dalam PJOK, karena dalam PJOK kan yang dinilai itu kan nilai pengetahuan dan keterampilannya gitu Bu Indah. Oh iya, baru skala 5 karena memang hanya teori saja ya Bu Ena ya, untuk praktek memang belum. Nah, menurut Bu Ena, pengennya Bu Ena itu Kansa berada di skala berapa? Kalau pengen saya sih tidak muluk-muluk ya Bu Indah ya, yang penting itu bisa 7 sampai 8 gitu sudah bagus Bu Indah. 7 sampai 8 yang penting di atas KKM dan dia bisa mengikuti praktek seperti itu ya Bu Ena ya. Rencana Bu Ena bagaimana agar Kansa bisa di skala 7 atau 8 tadi? Rencana saya nanti, kemarin kan saya sempat browsing ya Bu Indah ya, untuk pembelajaran anak yang berkebutuhan khusus ini bagaimana. Nah kemarin saya juga sudah menemukan itu tentang pembelajaran penjas adaptif Bu Indah. Pembelajaran penjas adaptif itu pembelajaran penjas yang dikhususkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi nanti pembelajarannya kita modifikasikan sesuai dengan kebutuhan khusus si Kansa itu. Jadi nanti kita maksimalkan kekuatan yang ada pada tubuhnya. Yang penting si Kansa ini bisa ikut gerak, bisa ikut olahraga walaupun tidak maksimal, dan yang terpenting dia bisa berbahagia seperti teman-temannya. Begitu Bu Indah. Wah, menarik sekali itu Bu Ena tentang pembelajaran adaptif. Kemudian kira-kira kapan Bu Ena mau melaksanakan rencana ini? Iya, secepatnya Bu Indah, karena kan kalau kita teruskan terus-menerus gini kan nanti juga pelajarannya kan semakin berjalan terus ya. Kalau tidak secepatnya nanti malah ketinggalan si Kansanya ini. Ya, setuju sekali saya Bu Ena. Harus dilaksanakan secepatnya ya Bu Ena ya. Terus menurut Bu Ena, siapa saja yang akan Bu Ena libatkan dalam menangani kasus Kansa ini? Yang pertama nanti teman-temannya ya Bu Indah ya, kan kita kan juga nanti minta bantuan teman-temannya untuk membawa Kansa ini ke lapangan. Nah kalau misalnya nanti teman-temannya misalnya tidak kuat, nanti saya akan minta tolong ke penjaga sekolahnya untuk minimal mengangkat Kansa, ditempatkan di lapangan. Nanti kita lakukan gerakan yang sekiranya aman untuk Kansa, begitu Bu Indah. Ya, betul sekali Bu Ena. Kita memang harus meminta kerjasama dari teman-temannya, dan juga Kansa kan memang berat badannya besar, jadi kita bisa minta bantuan dengan penjaga yang notabene adalah laki-laki yang memiliki tenaga yang kuat seperti itu ya Bu Ena ya. Nah Bu Ena, dari pembicaraan kita ini tadi kita sudah dapat solusi dari permasalahan Bu Ena. Iya Bu Indah, terima kasih ya Bu Indah ya atas waktunya, dan terus Bu Indah juga ikut memotivasi saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Ya Bu Ena, saya juga tadi excited sekali Bu Ena bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Bu Ena. Nah Bu Ena, kalau kira-kira minggu depan kita mengadakan pertemuan lagi, bisa nggak? Ya, siap Bu Indah. Nanti saya akan sampaikan gimana hasilnya, nanti Kansa gimana. Dia senang apa tidak ikut pelajaran PJOK-nya. Nah itu tadi, saya juga penasaran dengan pelaksanaan rencana Bu Ena. Sekarang menurut Bu Ena, perasaan Bu Ena sekarang bagaimana? Senang sekali ya Bu Indah ya, saya akhirnya lega bisa menemukan solusi. Soalnya dari kemarin masuk itu saya bingung, Kansa ini harus saya apakan, kalau saya tinggal di kelas terus kok kasihan, kalau saya suruh olahraga seperti teman-temannya apakah mampu. Nah ternyata dari obrolan kita kali ini dapat ditemukan solusinya. Terima kasih Bu Indah atas bantuannya. Saya juga senang sekali. Oke, saya permisi dulu ya Bu Indah ya. Ya. Assalamualaikum. Monggo Bu Ena, waalaikumsalam.
Tadi Bu Indah sudah melakukan percakapan kucing bersama Bu Hana. Nah, menarik sekali ya tadi. Dari hasil pengamatan tadi saya ingin menanyakan kepada Bu Indah. Untuk Bu Indah sendiri, bagaimana Ibu menilai performa Ibu sendiri ketika tadi Bu Indah melakukan percakapan kucing bersama dengan Bu Hana? Menurut saya saat melaksanakan percakapan kucing tadi, saya sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada Bu Hana sehingga Bu Hana bisa dengan leluasa menceritakan permasalahannya dan bisa menggali potensinya sehingga dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oh gitu ya benar. Apakah boleh saya menyampaikan hasil observasi saya Ibu? Ya, silakan. Iya. Dari hasil pengamatan tadi saya sudah melihat Bu Indah sudah rubrik penilaian yang Bu Indah tadi ajukan sudah termuat semua. Dari Bu Indah untuk mendengarkan aktif sudah sangat terlihat Bu Indah menyimak dari cerita Bu Hana tadi. Kemudian juga Bu Indah memang sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot dan juga Bu Indah sudah memperdayakan Bu Hana sebagai coach sehingga Bu Hana bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bu Indah juga sudah hadir penuh presence dan juga Bu Indah menggunakan alur tirta dalam proses coaching tadi. Nah, untuk Bu Indah, kompetensi yang ingin dikembangkan lagi setelah proses coaching tadi apa itu? Setelah proses coaching tadi, untuk coaching selanjutnya yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Dengan kehadiran penuh itu saya menginginkan saya bisa masuk dalam situasi yang dihadapi oleh kucing sehingga saya bisa merasakan lebih dalam lagi dan mungkin nanti solusinya juga lebih mengenal lagi. Seperti itu Bu Yani. Ya. Terima kasih Bu Indah atas waktunya dan telah bersedia untuk saya observasi. Demikian dari kami bertiga, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.